kebiasaannya kita lakukan tadi sudah pagi. Jadi kita lanjutkan saja ke kegiatan selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri dulu. Ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya sudah siap? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Ya, sudah cukup saja ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, supaya kita semuanya semangat, ya, mari kita lakukan dulu tepuk kelas 5. Masih ingat? Coba tepuk kelas 5. Kelas 5, semangat, pasti bisa. Bisa, 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 Iya, tepuk tangan. Ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 5 tadi ya, subtema 3 pembelajaran 1 tentang keseimbangan ekosistem. Namun sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, kita sebelumnya sudah mempelajari tentang ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ya. Dalam sebuah ekosistem ada apa? Ada tumbuhan, ada hewan, dan ada lingkungan yang lain. Nah, berkaitan dengan ekosistem tersebut, pada hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan ekosistem. Setelahnya nanti kita ya belajar tentang materi pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, melalui kegiatan menonton video, nanti kalian akan mampu menemukan konsep tentang simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme beserta contoh-contohnya. Ya, pernah mendengar tidak? Ada yang pernah, ada yang belum. Nanti kita akan pelajari ya. Yang kedua, melalui kegiatan mencermati teks bacaan yang disajikan, nanti kalian akan mampu menemukan dan mencari arti kata-kata yang sulit. Nanti dalam sebuah teks yang kalian baca nanti akan ada kata-kata yang sulit yang belum kalian pahami. Nah, nanti kalian akan menuliskannya dan mencari artinya. Dan yang ketiga, dengan memahami peran antar makhluk hidup bagi kelangsungan hidup di dalam sebuah ekosistem, nanti kalian akan dapat membuat
dengan tes tulis ya. Jadi siap-siap semuanya, pada hari ini kita akan belajar bersama dengan semangat ya. Kita lanjutkan. Seperti yang telah Ibu janjikan tadi, bahwa kita hari ini akan belajar tentang simbiosis ya. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan ya. Ada banyak sekali jenis-jenis simbiosis ya. Jadi simbiosis itu ada dua makhluk hidup, mau itu hewan dengan hewan, mau itu hewan dengan tumbuhan, mau ataupun manusia dengan hewan atau manusia dengan tumbuhan. Yang penting antar dua makhluk hidup. Kan makhluk hidup itu ada tiga ya, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, apabila manusia dengan hewan itu saling berdampingan, mereka akan ada hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik itu saling mempengaruhi ya. Apa pengaruhnya terhadap makhluk lain? Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video tentang jenis-jenis simbiosis. Namun sebelumnya, Ibu akan membagikan sebuah LK yang harus kalian isi. Jadi nanti kalian akan menuliskan ya. Sudah, Ibu akan jelaskan ya. Silakan buka dulu lembar pertama. Di LK lembar pertama, coba dilihat. Di sini, ketika kalian menonton video atau menyaksikan video yang akan Ibu putar, kalian itu menuliskan jenis-jenis simbiosisnya ya, sama contoh-contohnya ya. Nanti akan ada beberapa jenis simbiosis. Pokoknya kalian jangan sampai tertinggal nontonnya ya, menyimak dengan sebaik-baiknya. Bagaimana, semuanya sudah siap? Ya. Are you ready? Sure? Yes. Oke. Kita saksikan video tentang jenis-jenis simbiosis. Nanti Ibu akan bantu untuk pause. Ya, jangan sampai ketinggalan. Apa yang kamu ketahui tentang simbiosis? Simbiosis adalah hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Tahukah kamu ada berapa jenis simbiosis? Benar sekali, ada 3 jenis simbiosis. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Tahukah kamu apa contoh dari simbiosis mutualisme? Kita pause dulu, kita baca dulu ya. Simbiosis mutualisme itu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Ingat, kata kuncinya ada di saling menguntungkan ya.
Ya lanjut. Simbiosis komensalisme. Anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Ikan hiu dan ikan remora. Simbiosis parasitisme. Ulat yang memakan daun tanaman. Nyamuk dan manusia. Benalu dan tanaman. Tikus dan tanaman tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dulu. Mau ada yang bertanya nggak? Tanya dulu. Ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak. Ya, boleh. Bar, silakan. Dan burung kenapa menjadi simbiosis mutualisme? Kenapa kerbau dan burung jalak disebut simbiosis mutualisme? Seneng, kenapa? Hah? Tadi dilihat di situnya. Karena kerbau Karena kerbau dan burung jalak saling saling apa? Ada yang bisa jawaban? Saling? Bukan, saling apa? saling menguntungkan. Iya, betul. Karena kerbau dan burung jalak saling menguntungkan. Ya, bagaimana menguntungkannya? Ya, Karena burung jalak memakan kutu kerbau dan kerbau makan. Ikan kerbau apa? Dan kerbau. bersih dari Apa ya? Iya, bisa kerbaunya bersih dari kutu. Kalau kita ada kutunya enak tidak? Tidak enak. Kalau ada yang mencoba memakan kutu kita, senang tidak kita? Untung tidak? Kerbaunya untung? Burung jalaknya untung? Nah, itulah simbiosis mutualisme. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada lagi? Kita lanjutkan lagi. Nah, sudah baru saja saatnya presentasi. Sekarang kita akan menggali pengetahuan untuk memahami hubungan khas antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Ayo kita baca teks dengan judul Rantai Makanan dan Jaring-jaring Makanan. Di sini Ibu sudah menyiapkan, sebetulnya di buku siswa juga ada, tapi karena ini mau digaris bawahi, jadi kalau di buku nanti takut dicoret-coret, di sini saja ya. Di halaman berapa? Halaman 2 ya? Di halaman 2 silakan. Boleh yang satu baca di LK, yang satu baca, yang lainnya baca di buku siswa. Silakan dimulai. Di halaman 2, rantai makanan dan jaring-jaring. Nah, sambil kalian membaca, ya, kalau kalian menemukan kata-kata yang dianggap sulit ya, tidak tahu artinya kata-kata itu, silakan digaris bawahi. Garis bawahi halaman 2. Nah, halaman 3 salah, halaman 3 bukan maaf, anak-anak ya. Halaman 3 ada bacaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Silakan dibaca. Kata-kata yang tidak mengerti artinya digaris bawahi, ya. Sekalian langsung dimasukkan ke LK, mana LK-nya yang tadi benar? Ini ya. Nah, coba dibuka dulu LK-nya halaman 3. LK halaman ketiga. Di sini ada sebuah tabel, ya. Kalian setiap kata yang kalian tidak tahu artinya tulis di sini. Misalkan ada kata-kata di sini contohnya kompleks, Ibu kompleksnya apa? Tulisnya di sini. Kompleks. Terus nanti misalkan kalian menemukan lagi kata-kata yang tidak tahu artinya, tulis lagi di nomor 2, ya. Kalau menemukan lagi, tulis lagi di nomor ketiga, gitu ya. Sambil dibaca, sambil digaris bawahi, lalu tuliskan ke tabel. Silakan. Mulai. Bapak.
Kata mana coba yang tidak mengerti kata-kata, ada sebuah kata yang menurut kamu ini apa ya artinya tidak tahu? Coba apa? Ada nggak? Coba dari di sini. Ayat. Contohnya ini. Ini apa ini? Baca coba. Tahu tidak artinya apa? Tidak tahu. Nah, berarti kalau tidak tahu tulis di sini. Sudah dapat kata-kata yang sulitnya? Nah, nanti akan Ibu cek satu kelompok satu saja ya. Kita akan cari tahu artinya di dalam kamus. Kamusnya namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi Ibu mencarinya tidak di buku kamusnya. Kita akan belajar ya, menggali pengetahuannya lewat kamus online ya. Kita coba ya. Nih, di sini Ibu akan mencari arti kata tersebut di kbbi.web.id. Kita nah, coba kelompok 1. Ada kata yang sulit tidak? Apa? Herbivore. Apakah semuanya menemukan herbivore? Ada. Ya, kita cari artinya sama-sama. Kalau mencari arti dalam kamus besar bahasa Indonesia online, kita tinggal menuliskan kata dasarnya ya. Herbivore. Ini artinya apa? Kita klik cari. Nah, ini artinya apa? Terbaca tidak? Terbaca nggak? Tidak ya? Coba naik kan paling dekat. Coba bacakan sih, tarik yang keras, baca naik. Hewan pemakan tumbuhan. Tumbuh, bener. Tumbuh-tumbuhan. Hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu arti dari herbivore. Silakan ditulis. Hewan apa baca? Pemakan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, sudah ini? Sudah cukup ya semuanya? Silakan disimpulkan. Nah, itulah cara kita mencari arti kata di dalam kamus. Ya. Kita lanjutkan lagi. Saatnya berkreasi. Ya. Kalian akan membuat peta konsep berdasarkan teks non-fiksi yang telah dibaca. Coba dilihat LKPD yang di bawah tabel. Nah, di sini ada sebuah bagan peta konsep ya. Yang paling atas kalian adalah isi judul. Ya. Diisi dengan judul bacaan yang tadi yang halaman 101 ya. Lalu untuk bagan yang kedua ini diisi dengan kata kunci dari masing-masing paragraf. Di situ ada berapa paragraf? Coba dilihat. Di sini ada berapa? Ya, di sini di bacaannya ada berapa? Ya. Ada 3 ya. Ada 3 paragraf. Di sini Ibu menulis 4. Berarti yang satu jangan isi ya, karena di sini hanya ada 3. Kata kunci paragraf 1 di sini. Ya. Lalu yang bagian bawahnya diisi untuk kalimat utamanya atau informasi penting dari paragraf tersebut. Misalkan ini, kalian tadi sudah baca paragraf 1 ya. Kata kuncinya paragraf 1 apa? Tulis di sini. Lalu untuk informasi pentingnya ditulis di bawahnya. Nanti yang ini untuk paragraf
ketiganya. Ya, silakan dimulai. Ini buat apa? Tuh, yang ini kata kunci paragraf 1. Yang ini yang baru masih penting paragraf. Waalaikumsalam.
silahkan, tidak rugi, tidak untung. Tapi ikan badutnya untung. Itu simbiosis komensalisme. Yang ketiga adalah simbiosis parasitis. Coba ucapkan dulu. Simbiosis parasitisme. Kalau simbiosis parasitisme itu kata kuncinya satu untung, yang satu lagi rugi. Ya, contohnya apa? Nyamuk dan manusia. Siapa yang untung? Nyamuk. Yang rugi? Manusia. Yang kedua, parasit dengan inangnya. Ya, parasit atau benalunya tumbuh dengan subur, sementara inangnya atau pohon yang ditumbuhinya itu akan kurus, lama kelamaan bisa mati. Berarti di sini siapa yang untung? Parasit. Yang rugi inangnya atau pohonnya tersebut. Selain itu kita juga tadi sudah belajar tentang jaring-jaring makanan, ya, yang sangat kompleks, bisa terjadi di beberapa ekosistem baik darat maupun ekosistem air, gitu ya. Selanjutnya kita akan mengisi lembar evaluasi. Ya. Tadi Ibu sangat mengapresiasi kalian yang ingin belajar dengan semangat, ya. Sekarang kita akan mengisi lembar soal evaluasi. Namun supaya otak kita fresh lagi, kita tepuk semangat dulu, ya. Bisa tepuk semangat? Coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, ya. Bagus, tadi ada teman kalian yang sudah presentasi di depan kelas. Ada yang sudah presentasi tentang apa tadi? Tentang peta konsep, ya, Ilham. Ada teman kalian yang bertanya juga. Bahkan ada yang menjawab, membantu menjawab. Ada juga yang memberikan tanggapan, Ilham. Bagus sekali, ya, kalian pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kalian mengisi lembar soal evaluasi. Siapkan buku untuk jawabannya saja. Soalnya ini akan Ibu bagi per kelompok. Dilihat tadi bahan ajarnya mana? Tadi bahan ajarnya mana? Hubungan antara burung jalak sama kerbau. Tadi ingat nggak? Ingat ya. Tadi yang dijawab sama Farhan ya. Nah, menurut kita kan tadi kita masuk simbiosis mutualisme, artinya saling menguntungkan ya. Kerbaunya untung, burung jalaknya juga untung. Lalu ya, pertanyaannya di sini, mengapa hubungan kerbau dan jalak itu disebut saling menguntungkan? Kenapa? Tadi kerbau untung tuh. Apa untungnya? Burung jalak deh, burung jalak untungnya apa? Mengambil kutu kerbau. Nah, silahkan ditulis. Nomor 1 jawabannya tadi yang kita katakan tadi mengapa? Burung jalak untung, begitu kan ya? Burung jalak ya. Karena apa tadi kan? Untungnya apa? Jalak memakan benda, memakan apa? Kutu siapa? Betul? Iya.